Istilah relawan dalam perihal kepolitikan di Indonesia mulai kita kenal akrab semenjak 2012 dan terutama 2014 seiring hadirnya sosok Joko Widodo dalam dunia politik Indonesia. Sejak itu pula relawan politik dalam lanskap politik Indonesia modern kian menempati posisi penting. Relawan politik dalam perkembangannya bahkan turut serta dalam proses penentuan jabatan publik melalui jalur pemilihan atau political elected, ataupun dalam penempatan jabatan publik melalui jalur penunjukan political appointed. Belakangan preferensi politik relawan politik dinantikan bahkan diperebutkan karena dinilai menjadi penentu elektabilitas kandidat. Sejatinya relawan politik merupakan manifestasi dari keterlibatan warga dalam aktivitas politik di ruang publik. Relawan politik memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara langsung pada objek yang dituju. Dalam konteks ini, relawan politik bekerja di area gagasan dan dalam ide yang beririsan dengan kebijakan publik. Tidak sekadar pada ranah advokasi politik yang terkait langsung dengan urusan mereka, tetapi juga manifestasi dari ekspresi identitas sosial yang bertujuan untuk berkontribusi bagi orang lain, serta meningkatkan peluang pasar tenaga kerja di waktu mendatang. Mestinya demikian sebagaimana uraian berbagai mahaguru ilmu pengetahuan politik dunia. Dalam praktik di lapangan, maksudnya di lapangan Indonesia, aktivitas relawan politik semakin menyempit. Alih-alih membincangkan soal gagasan dan ide, area kerja relawan disederhanakan pada urusan individu tokoh politik. Kerja relawan politik disimplifikasi pada area dukungan terhadap figur politik yang hendak maju dalam kontestasi elektoral. Di titik itulah aktivitas relawan politik tidak terhindarkan pada urusan mobilisasi massa, mengumpulkan dana, dan mengelola isu. Esensi area kerja relawan politik yang hakikatnya di tataran ide, konsep, dan aksi menjadi tereduksi. Bahkan tidak kurang atau tak ayal menjadi lahan pekerjaan baru. Ada yang pernah menghitung, simpel saja, dengan kehidupan yang sederhana per 5 tahun dapat duit 300 juta saja, maka dalam 5 tahun ia sudah bisa hidup sebagai pemalas. Tukang dolan ke kafe karena kebutuhan kesehariannya relatif sudah cukup, nanti ada pilpres lagi, ada objek baru lagi. Dan senyatanya kemudian tugas dan fungsi relawan politik seperti partai politik, maka tidak berlebihan bila menempatkan relawan politik meski konteks dan latar politik berbeda, meminjam istilah yang pertama kali dilansir Lauren Wooler dalam Business Week sebagai partai bayangan atau the shadow party. Keberadaan partai bayangan ini digambarkan sebagai institusi di luar partai politik, tetapi peran dan fungsinya kurang lebih sama dengan partai politik. Eksistensi relawan politik yang bermetamorfosis menjadi partai bayangan memberi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Keberadaan relawan politik sejatinya sama persis dengan apa yang dilakukan parpol, tapi justru oleh karena itu menunjukkan problem di dalamnya mengenai otoritas partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang kepartean kita. Konflik yang muncul antara partai politik seperti PDIP dengan relawan Ganjar misalnya yang emoh melalui partai adalah contoh nyata dan bukan salah siapa-siapa kecuali kita sebut itulah salah partai politik. Partai politik mesti mengubah peran dan posisinya. Perubahan mendasar dalam tata kelola parpol penting dilakukan untuk menjawab tantangan di depan mata. Proses ideologisasi, kaderisasi, demokratisasi, dan pendidikan politik semestinya semakin kukuh dilakukan oleh parpol.
Jika tidak, jangan salahkan rakyat jelantah yang bak air bah mencari jalannya sendiri untuk sampai ke muara mimpinya. Padahal sesungguhnya di atas semua itu, di titik ideal, partai politik ataupun relawan politik sama-sama menjadi medium artikulasi keterlibatan publik dalam politik. Keduanya tidak dalam rangka menegasikan satu dengan lainnya yang akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk adanya relawan berbayar, melengkapi sebutan lain-lainnya seperti lembaga survei abal-abal, analisis politik merangkap jurkam, atau jual beli KTP dengan orlap masing-masing. Jadi awas tipu-tipu politik, baik mengatasnamakan partai politik maupun relawan politik, kecuali bahwa keduanya benar-benar hanya atau demi untuk kebaikan rakyat itu sendiri. Di 2014, sekitar 100 ribuan pendukung Joko Widodo dan Yusuf Kala tumpah ruah